Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang abadi dan kekal. Perkenankan, oh Bapa, pada hari yang sejuk dan indah ini, hari yang penuh berkat, kami umat-Mu, terkhusus kami yang telah hadir di sidang Cetan Klaten ini, dengan rendah hati kami menundukkan kepala, menyatukan hati dalam doa. Kami membawa sebuah keinginan, yaitu ingin bersujud, menyembah Engkau berdasarkan roh dan kebenaran. Terimalah sembah sujud kami ya Tuhan. Hanya ketulusan hati inilah yang mampu kami persembahkan kepada Engkau. Oleh karena segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami selama ini, hari demi hari Engkau tuntun kami, Engkau topang kami dengan tenaga-Mu yang luar biasa, agar kami senantiasa mampu mengambil sebuah keputusan yang berpihak kepada Engkau. Engkau arahkan selalu pandangan kami untuk selalu tertuju pada hikmat surgawi. Dan kini Engkau panggil kami di hari Natal yang indah, hari peringatan kelahiran kami, Tuhan kami Yesus Kristus, demi mewujudkan keselamatan orang banyak, termasuk jiwa kami yang ada di sidang jemaat ini. Lihatlah hati kami ya Tuhan. Hati kami Engkau penuhi dengan kesukaan yang besar, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan diri kami. Bahkan saat ini Engkau berkenan menyatukan hati kami di dalam persekutuan kebaktian Natal saat ini. Kami tahu ya Allah, Engkau akan menyempurnakan jiwa kepercayaan kami. Namun Engkau juga mengetahui isi hati kami. Kami datang dengan membawa beban-beban kehidupan yang berbeda-beda. Kami memiliki harapan yang besar kepada Engkau. Engkaulah satu-satunya harapan kehidupan kami. Engkaulah yang mampu mewujudkan keselamatan untuk semua jiwa. Oleh karena itu kami memiliki pengandalan hanya kepada Engkau saja. Betapa pentingnya arti dari sebuah panggilan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu setiap kali Engkau memanggil, dengan senang hati kami berupaya untuk mengenalinya. Kami mengingat saudara-saudari kami yang tidak dapat hadir dalam kebaktian Natal saat ini. Lihatlah mereka semua yang terjerat oleh tali dunia, entah hal apapun yang tidak kami ketahui. Tolonglah ya Tuhan, bukalah mata hati mereka semua. Sentuhlah mereka dengan tangan-Mu yang lembut, tangan-Mu yang penuh kasih, agar mereka juga dapat merasakan bahwa Engkau juga ingin menyelamatkan mereka semua. Di antara saudara-saudari kami jika ada yang ingin menjauhkan diri dari persekutuan-Mu ya Tuhan, tolonglah mereka semua. Beri kesempatan mereka untuk memperbaiki, beri kesempatan mereka untuk bisa sampai pada sebuah titik pertobatan. Jangan sampai pada saat Engkau menjemput kami nanti, ada di antara kami yang mengalami kekurangan kepercayaan. Tetapi biarlah Engkau menemukan sebuah kepercayaan bagaikan pertumbuhan biji sesawi yang kecil. Ini Bapa, kami telah siap untuk menerima apa yang akan Engkau berikan. Jalannya kebaktian kami serahkan ke kuasa-Mu. Damai sejahtera dari Kristus kami butuhkan. Bagi bapak-bapak aparat yang ikut menjaga ketenangan dan kedamaian jalannya kebaktian, kiranya Engkau beri kekuatan. Engkau berkati mereka semua beserta dengan keluarga. Doa ini kami persambungkan dengan para penyalur berkat kami. Semuanya kami serahkan berdasarkan kehendak Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang kami nanti-nantikan. Amin. Amin. Saudara dan saudari yang kekasih, saya ucapkan untuk semuanya selamat pagi. Amin. Selamat Natal. Semoga damai sejahtera dari Kristus selalu menyelimuti kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, hari ini kembali kita diundang oleh Allah dalam sebuah kebaktian Natal. Allah ingin menguatkan iman kepercayaan kita, dan sebagai kekuatan diambilkan dari kitab Filipi bab 2 ayat 5 sampai 7 yang demikian firman-Nya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wonten ing basa daerah pangandikanipun Gusti mekaten, prayogane anggonmu padha urip bebarengan, padha kadunungana pangangen-angen lan pangrasa kang uga tinemu ana ing Sang Kristus Yesus, kang senadyan ngagem sipating Allah, ewadene anggone sejajar karo Gusti Allah iku ora keanggep bab kudu dikekahi, nanging mangawus nyuwungake sarirane piyambak lan ngagem sipating abdi sarta wis padha-padha karo manungsa. Maka tenang sang pangandikan Gusti kula aturaken. Terima kasih banyak. Saudara dan saudari yang terkasih, saya ucapkan untuk semuanya Shalom. Shalom. Hari ini tentu hati kita penuh dengan sukacita. Ada di antara kita yang sedang sedih? Tunjuk jari yang sedang sedih? Tidak ada, puji Tuhan. Hari ini kita bersukacita. Hari Natal tahun 2025 telah kita persiapkan dengan hati, ingin mempersembahkan hati dengan penuh ketulusan di hadapan Tuhan. Berhari-hari kita menantikan kebaktian Natal dan perayaan Natal. Dan hari ini kita akan berupaya untuk mempersembahkan apa yang kita miliki, hati kita dengan sepenuh hati. Banyak cara-cara kita mempersembahkan kepada Allah. Sebagian di antara kita telah mempersiapkan kebaktian Natal ini bagaimana agar suasananya indah dan nyaman. Di depan kita lihat dekorasi yang cukup berbeda dengan hari-hari yang lain. Ada sebuah rumah kecil yang menandakan ini adalah perlambang dari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya lanjutkan, ada bagian Alkitab yang sebaiknya memang kita dengarkan bersama. Kepada petugas, saya mohon untuk membacakannya. Monggo. Yang terkasih, perkenankan saya membacakan bagian Alkitab yang diambilkan dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 14 yang demikian firman-Nya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Lalu, semua orang pergi mendaftarkan diri, masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya, lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu, berdirilah seorang malaikat Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Inilah tanda
seandainya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibendung dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian bacaan Alkitab dalam kebaktian Natal saat ini. Selamat Natal, selamat menerima berkat Tuhan. Terima kasih. Membacakan bagian Alkitab dengan jelas. Bacaan Alkitab mengajak kita bersama untuk mengingat peristiwa kurang lebih 2000 tahun yang lalu ketika Kristus Yesus lahir di tempat yang sangat-sangat tidak asing. Saudara dan saudari yang kekasih, setiap momen Natal, pikiran dan hati kita diajak untuk mengingat dan mendalami apa arti dari sukacita melalui kelahiran Kristus Yesus itu. Dari bacaan Alkitab jelas, ketika Kristus lahir, malaikat memberitahu, jangan takut hai engkau, aku membawakan kabar gembira bagimu. Berarti kabar yang diberikan adalah kabar kesukaan. Oleh karena itu tidak aneh ketika banyak orang merayakan Natal di sana penuh dengan sukacita. Ada lampu-lampu, ada tetek bunga yang menggembirakan. Secara kasat mata, Natal memang indah untuk ditonton, enak untuk ditonton. Tetapi benarkah Natal itu hanya sekedar tontonan? Bukan. Natal bukanlah sebuah tontonan, tapi Natal itu adalah sebuah tuntunan. Tuntunan Allah untuk kita bersama, agar kita kembali kepada Allah, bersatu pada Allah, hidup dalam persekutuan yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu saudara dan saudari yang kekasih, ketika kita dipanggil oleh Allah, Allah dengan tujuan menemui kita. Dengan senang hati kita menjumpai Allah dalam kebaktian Natal ini. Siapapun yang merayakan Natal, maka di sana itu artinya ia merasakan hadirnya Kristus. Jika orang tidak bisa merasakan hadirnya Kristus, sama saja Natal bukanlah sebuah tuntunan untuk dia. Tetapi Natal kembali lagi hanya merupakan sebuah tontonan. Bagi kita, Natal merupakan sebuah perayaan kasih Allah. Kita rasakan kasihnya yang demikian luar biasa. Sejak manusia pertama, kasih Allah selalu besar. Bahkan ketika Adam dan Hawa diperintahkan untuk mengikuti keinginan Allah, kenyataan Adam di sana justru menjauhi Allah. Apakah Allah di sana kemudian murka kepada Adam dan Hawa? Tidak. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah ingin agar Adam dan Hawa ini hidup dalam ciptaan yang dikehendaki oleh Allah, menurut kepada Allah, sejalan dengan Allah, dan selalu dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi Allah juga berikan kebebasan bagi mereka berdua, yang akhirnya mereka berdua meninggalkan Allah. Ketika Adam dan Hawa meninggalkan Allah, apakah Allah di sana kemudian meninggalkan Adam dan Hawa meninggalkan Allah? Tidak. Adam dan Hawa minta pertolongan kepada Allah. Allah juga tidak meninggalkan Adam dan Hawa. Allah juga tidak murka, tetapi tetap mengasihi mereka berdua. Bahkan Allah ingin membuktikan, ini loh kasihku, meskipun kamu berdua tidak sejalan, aku ingin buktikan kasihku tetap ada, mengalir kepada engkau semua. Berjalannya waktu, Adam dan Hawa beranak pinak sampai dunia ini penuh dengan manusia. Dan setelah Nabi Maleaki berakhir, di sana lahirlah Kristus Yesus. Itu membuktikan betapa luar biasanya kasih Allah, sampai-sampai Allah menanggalkan kemuliaannya hanya agar manusia hidup sejalan dan dalam persekutuan dengan Allah. Ketika Kristus lahir, kemudian diperingati sebagai perayaannya Natal, itu berarti memang kita bisa merasakan begitu besar kasihnya kepada kita.
sampai-sampai ia meninggalkan kemuliaannya hanya untuk bersatu dengan manusia, hanya ingin merasakan betapa beratnya jadi manusia. Meskipun banyak orang yang tidak mau menerima kelahirannya sebagai juru selamat, karena orang memandang katanya dia juru selamat, katanya dia Mesias, katanya yang dijanjikan. Tetapi mengapa lahirnya hanya dalam kondisi seperti itu? Harusnya lahirnya di tengah-tengah sebuah kerajaan, tetapi mengapa lahirnya di tempat yang tidak asing? Orang biasa pun lahir di tempat tidur, tetapi ia hanya lahir di tempat yang kayak gitu. Tidak wahum, tidak wajar. Allah memang betul-betul membawahkan diri sendiri kepada manusia untuk mengajarkan kepada manusia. Itulah sikap kerendahan hati. Allah telah mengajarkan sikap kerendahan hati itu sejak ia lahir. Betapa besar sikap kerendahan hati Allah, dan kita bisa meneladaninya. Itu hanya untuk menunjukkan betapa besar kasihnya kepada kita. Saudara dan saudari yang kekasih, apakah Allah Bapa sebelum Kristus lahir di sana tidak kasih kepada manusia? Tetap saja Allah itu kasih. Kasih Allah kepada manusia untuk orang-orang perjanjian lama itu pun juga besar. Kita semua memiliki orang tua. Secara duniawi orang tua kita saja sangat mengasihi kita. Orang tua kita tidak ada yang pernah memaksa kamu harus gini, kamu harus gini, kamu sekolah harus juara, kamu harus bisa jadi dokter. Orang tua kita tidak ada yang memaksa kita harus seperti itu. Demikian juga dengan Allah. Allah juga tidak pernah memaksa kamu harus. Kita lihat kembali Adam dan Hawa. Kamu harus menurut kepadaku, kalau tidak kamu aku bunuh. Ya, bisa saja Allah Adam dan Hawa, kamu adalah ciptaanku, gagal, sudah aku bunuh sekalian aja. Aku akan menciptakan manusia yang baru. Bisa saja seperti itu, tetapi kenyataan Allah tidak. Allah memberi kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk memperbaiki diri, dan Allah telah mengasihi. Meskipun berkali-kali Adam dan Hawa dosa, tetapi Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Saudara dan saudari yang kekasih, dalam kehidupan sehari-hari kita juga tidak pernah dipaksa oleh orang tua kita. Hanya saja sifat manusiawi seringkali melupakan tugas kita sebagai orang tua. Seorang anak kecil diberi orang lain, kemudian lupa mengatakan, belum mengucapkan terima kasih. Orang tuanya, kalau diberi jangan lupa ucapkan terima kasih. Orang tua terkadang seperti itu. Ayah terima kasih. Pertanyaannya, sudah orang tua di rumah mengajarkan terima kasih? Kalau diberi, kamu harus berterima kasih. Terkadang orang tua lupa, kita lupa mengajarkan kepada sang anak. Kita tahu ketika ada praktek. Kita tahu karena kita bersama dengan anak. Bayangkan kalau anak itu tidak bersama dengan kita. Kebersamaan anak bersama dengan kita hanya 9 tahun. Di luar sana kita tidak tahu. Apakah yang dilakukan oleh anak itu benar atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi Allah kita, Dia Maha tahu. Berkat kelahirannya, dampak berkat dari kelahirannya, Allah tetap ingin membuktikan kasih-Nya kepada manusia. Natal memang tidak memaksa manusia untuk bisa sama dengan Kristus. Allah sendiri juga tidak pernah memaksa kita. Kamu telah menjadi umatku, kamu harus sama dengan Kristus. Kristus telah menderita, kamu juga harus menderita. Tidak. Allah hanya ingin umatnya bisa membalas kebaikan Allah, bisa membalas kasih-Nya dengan tulus. Allah ingin bukti. Allah tidak ingin orang hanya bisa tahu saja, tetapi Allah ingin manusia bisa membuktikannya. Bukan berarti kalau begitu aku tak miskin saja biar menderita sama seperti Kristus. Tidak. Aku
ingin membela kebenaran meskipun aku mati. Ini demi kasih kepada Allah. Boleh-boleh saja. Tetapi orang yang membela demi Kristus, demi Allah, kemudian mati, orang menyebutnya sebagai martir. Itu bukan berarti balasan yang setimpal dengan kebaikan Allah, tidak. Sekeren-kerennya orang berbuat baik untuk mengasihi Allah, tetap saja apa yang dilakukan tidak setimpal dengan apa yang dilakukan oleh Kristus kepada kita. Saya ingin berbuat baik, saya ingin jadi guru sekolah minggu, saya ingin latihan kur, saya ingin piket, saya ingin membantu banyak. Semua untuk membalas kasih Allah kepada saya, itu tidak salah. Tetapi sebesar-besar apapun itu tidak akan bisa penuh untuk membalas segala kebaikan Allah. Namun berbahagia jika kita mengakui akan kondisi seperti itu, di mana kebaikan kita tidak akan bisa membalas kebaikan Allah. Karena kalau kita ingat seperti itu, kita akan terhindar dari sebuah kesombongan. Kita akan menyadari ini belum seberapa, aku harus berbuat terus. Jika orang tidak menyadari akan hal itu, maka dirinya akan sombong. Dan kita juga tahu kesombongan akan memisahkan seseorang dengan persekutuan Allah. Kesombongan akan menjauhkan diri orang, menyebabkan orang di sana berbuat semakin tidak baik. Dan bagi kita sebagai umat manusia, kesombongan bisa menjadikan kita meremehkan aturan-aturan Tuhan. Kesombongan kita sadari merupakan sebuah perbuatan dosa yang halus, namun sangat berbahaya. Setelah zamannya Nuh, air tuah. Beberapa tahun kemudian, ketika Nuh sudah meninggal, ya kurang lebih 500-600 tahun kemudian, para keturunan Nuh yang masih satu bahasa, mereka berpikir, dunia ini luas, jangan sampai kita tercerai-berai. Mari kita bangun sebuah menara yang tinggi untuk mengingat bahwa kita ini pusat hidupnya ada di situ. Maka di sana dibuatlah sebuah menara Babel. Benarkah tujuannya seperti itu? Tujuan seperti itu apakah jelek? Tidak. Tujuan membangun menara baik, tujuan agar orang tidak tercerai-berai baik. Tetapi di balik tujuan itu ternyata ada sebuah kesombongan. Mereka mengingat sebuah ketenaran. Ini loh, zaman kita bisa membangun sebuah menara yang tinggi sampai ke langit. Ternyata di balik itu semua mereka menginginkan sebuah ketenaran. Itu merupakan sebuah kesombongan yang akan memisahkan mereka dengan Allah. Allah tahu maksud mereka. Mereka ingin agar mereka bersatu, tetap satu bahasa, tetapi karena ketamaan manusia, Allah di sana justru memutarbalikkan keadaan. Mereka bahasanya dibuat berbeda-beda. Manusia ingin mereka tetap di sana, Allah justru di sana ingin manusia mendiami seluruh muka bumi ini. Dengan perbedaan bahasa, mereka yang satu bahasa akhirnya pergi sendiri. Mereka yang bahasanya ini bahasa Persia pergi sendiri ke sana. Mereka yang bahasa Mesopotamia pergi ke sana, pergi sendiri mengelompok jadi satu. Akhirnya dunia pun penuh dengan itu. Saudara dan saudari yang kekasih, itulah sifat salah satu contoh ketamakan manusia. Kita mengakui otoritas Allah, kita mengakui kekuasaan Allah, kita ingin agar Allah bertindak, selalu memimpin kita, agar Allah selalu menyentuh hati kita, sehingga kita tidak jauh dari Allah. Kita pun juga berharap agar apa yang kita lakukan berkenan kepada Allah. Namun di balik itu kita juga ingin jangan sampai keinginan kita yang mendominasi perjalanan hidup ini.
tetapi biarlah Allah yang mengendalikan hati dan jiwa kita. Maka kita tidak ingin agar keinginan kita selalu terkabul, tetapi biarlah kehendak Tuhan itulah yang terjadi. Saudara dan saudari yang kekasih, kasih kepada Allah sekali lagi luar biasa, dan kita sewajarnya memang membalas kasihnya. Apa yang harus kita lakukan? Kasih kita kepada Allah bisa kita ungkapkan dalam keinginan kita yang sesuai dengan keinginan Allah. Sebuah pelayanan kepada orang lain merupakan bentuk kasih kita kepada Allah. Yesus Kristus melayani Bapanya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kita melayani Allah juga dengan melayani sesama-sesama, membuktikan pelayanan kepada sama merupakan bentuk pelayanan kepada Kristus. Ketika kita mendengarkan keluh kesah orang, kita hanya sekedar mendengarkan keluh kesah, itu artinya juga sudah merupakan pelayanan. Hanya saja terkadang orang ketika mendengarkan keluh kesah, ini loh anak saya masih kecil-kecil, saya repot sekali kalau pagi harus menghiasi seperti harus dandangi anak saya, harus menyuapi sementara saya harus kerja. Kita cukup mendengarkan saja itu sudah merupakan sebuah pelayanan. Hanya terkadang orang, kalau mau aku ya wis tahu. Seolah-olah itu mematahkan semangat dari orang yang bercerita. Kaya ngono ya dialami dening kabeh wong. Dengkul saya sakit, sakitnya gimana? Sakit seperti ini. Kaya ngono aku ya wis tahu, serasa cerita. Saudara dan saudari yang kekasih, bisa saja ya itu diobati. Saya juga pernah, tapi mungkin sama atau tidak saya tidak tahu. Saya juga pernah sakit cukup seperti itu. Saya tambah saya ginikan. Seperti itu mungkin akan bisa diterima. Tetapi ketika kita mendengarkan keluh kesah, justru kita sebaliknya, aku ya pernah tahu, justru kita bercerita tentang keluh kesah kita, malah kita lebih banyak bercerita daripada mereka. Ya sangat kasihan juga. Saudara dan saudari yang kekasih, di gereja kita ingin menggunakan kekuatan talenta yang diberikan Allah kepada kita untuk melayani kepada sesama. Untuk pelayanan cukup banyak. Kita tidak ingin pamer dengan talenta yang diberikan Allah, tetapi kita ingin mempersembahkan talenta kita itu kepada Allah dengan ketulusan hati kita. Mungkin orang luar memandang, wah orang Kristen, kamu tahu nggak Kristus itu lemah sekali, lahir aja di tempat itu, mati saja juga teraniaya. Kristus memang seorang tidak baik dilihat dari luar. Betapa lemahnya Kristus jika dipandang dari luar. Kalau orang memandang, dia cuma tukang kayu anaknya, hidupnya juga tidak lebih dari yang lain. Tapi saudara dan saudari yang kekasih, bagi kita siapakah Kristus? Kita tahu persis. Ikatannya dengan Allah Bapa mampu mengalahkan kejahatan. Persekutuannya dengan Bapanya di sana mampu mengalahkan apapun. Meskipun ia disalib, tetapi karena persekutuan dengan Bapanya, persekutuan itu telah menjadikan Kristus tetap bertahan dan menjadi teladan kehidupan manusia. Marilah kita bersikap penuh dengan ketulusan sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Firman Tuhan hari ini berjudul membuktikan kasih kita. Pesan-pesannya, tindakan-tindakan kita memberikan kesaksian tentang ketulusan kasih kita. Dengan demikian kita akan mampu mempertahankan kehidupan yang layak di hadapan Bapa Surgawi sampai kedatangan Kristus kembali. Pada saat kedatangan Kristus kembali, jika kita berupayakan hal itu, maka berbahagia Kristus dan berbahagia kita, karena kita dijumpai dengan penuh kesukaan. Akhirnya kita diizinkan untuk ikut dalam perayaan pesta pernikahan Sang Anak Domba. Kita adalah pengantin-pengantin perempuan yang telah disiapkannya. Semoga demikian adanya untuk kita bersama. Amin. Amin. Pastor Fajar, saya mohon untuk menyampaikan firman Tuhan. Paduan suara saya mohon untuk membuka rencananya. Paduan suara.
Ayo lihat sini, cantik. TV. Saudara dan saudari yang kekasih, demikianlah kebaktian Natal telah selesai. Saya ucapkan selamat menerima berkat Natal. Semoga dampak berkat Natal bisa kita rasakan setiap hari sampai pada kedatangan Kristus kembali. Amin. Puji Tuhan. Ada